Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina Nuraini dengan NIM 043, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, materi yang pertama yaitu urgensi Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam lingkup mahasiswa meliputi agama, Pancasila, mata kuliah wajib, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Baik, pengertian dari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Yang pertama yaitu pendidikan Pancasila untuk memberikan pemahaman dan penguatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Tujuan mempelajari Pancasila yang pertama yaitu jangka pendek, mengetahui Pancasila secara benar. Yang kedua yaitu jangka panjang, kesadaran akan kebenaran dan kegunaan Pancasila. Yang selanjutnya yaitu pendidikan kewarganegaraan, memberi pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, serta implementasi dalam bentuk mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Materi yang selanjutnya yaitu nilai moral dan agama dalam Pancasila. Moral berasal dari kata mos yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Nilai dalam bahasa Inggris yaitu value. Nilai menurut Walter J. Everett dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu nilai ekonomi, yang kedua yaitu nilai rekreasi, yang ketiga yaitu nilai perserikatan, yang keempat yaitu nilai kejasmanian, dan yang kelima yaitu nilai watak. Menurut Profesor Dr. Andes Noto Nagoro, sarjana hukum, nilai dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu nilai material, yang kedua yaitu nilai vital, dan yang ketiga yaitu nilai kerohanian. Baik, yang selanjutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai yang terkandung dalam sila yang pertama yaitu percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila yang kedua yaitu rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sila yang ketiga yaitu tidak semena-mena terhadap orang lain. Sila yang keempat yaitu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Dan sila yang terakhir yaitu bersikap. Tugas dan fungsi etika politik yang pertama yaitu tugas etika politik bersifat subsidiar. Dalam hal ini membantu agar pembahasan masalah ideologi dijalankan secara objektif melalui argumen-argumen yang dapat dipahami oleh semua orang yang mengerti masalah. Tugas dan fungsi etika politik. Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran-pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif, dan argumentatif. Selanjutnya yaitu etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini terwujud dengan keluarnya ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat yang bertujuan untuk menentukan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Materi yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pengertian ideologi. Ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Sedangkan karakteristik ideologi memiliki sejumlah karakteristik. Selanjutnya yaitu makna ideologi bagi negara adalah sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan, dan nilai bangsa yang secara normatif perlu diwujudkan. Pancasila sebagai ideologi merupakan satu kesatuan sistem ide-ide yang menawarkan rasionalisasi pandangan
Fungsi ideologi yang pertama yaitu sebagai norma yang menjadikan pedoman, yang kedua yaitu sebagai jalan menentukan identitas diri, yang ketiga yaitu sebagai menentukan untuk mencapai tujuan, dan yang terakhir sebagai sumber edukasi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka. Yang pertama yaitu memiliki 3 dimensi nilai, yang kedua yaitu faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila, dan yang ketiga yaitu syarat-syarat ideologi terbuka untuk menjadi ideologi yang terbuka. Nilai-nilai Pancasila yang membangun negara demokratis. Sila yang ke-1 mempunyai arti bahwa rakyat Indonesia mempunyai hak untuk memilih kepercayaannya tanpa adanya unsur pemaksaan. Sila yang kedua mempunyai arti bahwa manusia sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap makhluk yang beradab. Sila yang ketiga mempunyai arti bahwa negara Indonesia terbentuk melalui proses penyatuan berbagai unsur. Dan sila yang keempat mempunyai arti rakyat Indonesia mempunyai hak untuk menyampaikan aspirasinya serta menjadi perwakilan rakyat untuk menyampaikan aspirasi para rakyat Indonesia. Sila yang kelima mempunyai arti bahwa setiap warga harus mempunyai keadilan yang sama bagi dari segi hukum maupun segi sosialnya tanpa membedakan latar belakang dari rakyat tersebut. Selanjutnya yaitu Islam dan Pancasila. Proses dialogis antara Islam dan Pancasila merupakan sebuah perjalanan panjang sejarah Indonesia. Pancasila bukanlah Islam, tetapi Pancasila memperoleh ruh yang menghidupkannya melalui Islam.